Action. Halo, selamat malam kawan-kawan semuanya. Di channel Gatornesia. Kali ini saya akan bercerita bersama teman-teman dari Ecofun Community, Ecofun Indonesia. Halo, teman-teman dari Ecofun. Ini ada Kak Devi, Halo, ada Kak Lutfi, konbanwa. Kombawa, ada Mas Andika, ada Kakak Halimah ya. Nah ini semuanya udah pada pakai kostum-kostum. Nah ini kostum-kostum yang terbaru dari Gather Town. Ya ini perlu diketahui bahwa Gather Town saat ini sudah sangat kaya sekali akan karakternya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba langsung aja klik di change karakter ya, di mana itu bisa lihat untuk ganti-ganti skinnya, hair, facial hair, warna muka, warna rambut itu bisa diganti semuanya disesuaikan sesuai selera ya. Termasuk saya baru dapat notifikasi ada karakter fitur baru pakai headset ya karakternya. Ini kayaknya kita lagi pangku-pangkuan nih ya sama Mas Andik, saya geser sebentar. Ya, jadi biar lebih kelihatan semuanya. Oke, ini jadi tentunya seperti yang kita tahu terkait Gather Town ini memang belum terlalu banyak orang yang menggunakan, tapi sebenarnya ini tuh virtual meeting seperti pada umumnya virtual meeting gitu ya, seperti Zoom, seperti Google Meet. Nah, tetapi apa yang membedakan Gather Town dengan yang lain? Ya di sini kita memasuki ke dunia virtual di mana kita interaksinya itu berbasis spasial atau ruangan atau jarak ya. Jadi sesuai dengan jarak-jaraknya kita seperti dimasukkan ke dalam dunia dunia dua dimensi dan kita bisa berinteraksi di sana. Nah, ini lahir karena untuk membunuh kejenuhan karena eh, hanya virtual meeting yang seperti biasa semuanya itu hanya muka aja gitu kan. Nah, terus habis itu di sini tentu lebih dinamis juga gitu ya, karena memang adanya karakter-karakter yang lain-lainnya. Ini untuk sekarang ini mungkin si Meong ini dia baru cuma bisa muncul di kamera Mas Andik. Nanti akan ada lagi fitur namanya pet. Jadi pet itu ada fitur yang menarik banget. Jadi beneran ada kayak kucing-kucingan atau anjing-anjingan gitu, dia kalau diinteraksikan dia jadi kayak ngikutin kita. Itu akan soon to be release kata tim Gather Town, dan itu nanti kita coba fitur itu dan masih banyak lagi. Oke, tapi pertama-tama sebelum kita melangkah jauh teman-teman semuanya, kita akan coba dulu nih berinteraksi dengan fitur Gather Town ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau tanya langsung serobot aja ya, maksudnya biar kita lebih hidup gitu kan, dan gak usah takut kayak lagi webinar. Ini soalnya sesi namanya sesi sharing-sharing cara menggunakan Gather Town. Oke, pertama-tama yang perlu diketahui bahwa space Gather Town kita ini itu abadi selagi Tuhan belum menghendaki untuk menutup, dan juga Gather Gather Presence company-nya ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak tutup lah. Jadi akan terus ada dan link yang dipakai itu akan selalu sama gitu. Nah, ini link yang di sini kalau misalnya pengen tahu linknya apa, ini bisa dilihat di browsernya itu ada, dan itu akan terus-terusan kepakai untuk masuk sini gitu. Apakah harus ada host dulu? Gak usah gitu ya. Jadi siapapun, ibaratnya ini rumah, siapapun mau masuk ya masuk gitu. Kebetulan gak ada satpam di sini ya. Jadi tapi kalau misalnya mau dikunci dan hanya beberapa orang atau sejumlah orang yang tahu passwordnya itu ya bisa gitu. Nah itu bisa diatur. Oke, jadi itulah salah satu kelebihan di Gather Town. Nah kemudian Gather Town ini memang masih kompatibelnya itu di PC gitu. Tapi apakah kalau seandainya di HP itu bisa? Tentu bisa. Sejauh ini sudah semakin baik gitu ya tampilannya, dan juga memang secara fitur-fiturnya sudah mulai lengkap, seperti sudah bisa menyalakan video di handphone gitu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau coba. Kemudian di handphone itu juga gerakan karakternya tuh udah lebih bebas. Dalam artian nggak Iya. sulit dulu gitu. Nah itu yang salah satu yang menariknya sebenarnya ya. Oke, nah ini juga perlu kita ketahui kalau seandainya di Gather Town itu sekarang kan kita lagi ngobrol nih gitu ya teman-teman semuanya. Nah ngobrolnya itu harus dekat-dekatan kayak gini nih gitu,
karakternya. Ketika saya mulai menjauh gitu ya, saya gerakin karakternya ya. Cara gerakin karakter itu dengan pencet AWSD atau menggunakan arrow lah ya. Kita coba gerak. Nah, ini gerak. Balik badan, tinggal diam dulu ya, ini muter-muter gerak-gerak gitu ya. Ini gerak-geraknya, terus saya menjauh. Nah, saat menjauh ini pasti suara saya atau video saya itu mulai terlihat samar-samar dan kayak sayup-sayup suaranya. Tentu ini bisa dilihat ya. Kak Halimah udah ngangguk-ngangguk berarti udah ngeliat. Nah, ini semakin jauh berarti dia akan semakin kecil suaranya dan sayup-sayup gitu. Termasuk kalau misalnya nanti teman-teman di sini yang saya lagi berinteraksi itu kalau misalnya ngomong pasti suaranya akan sayup-sayup. Ketika saya ngelangkah lagi jauh misalnya 6 gitu ya. Nah, mereka akan hilang gitu. Kayak gitu. Jadi memang interaksinya seperti ketika lagi di ruangan nyata gitu ya. Orang kalau misalnya ngomong terlalu jauh ya nggak akan kedengeran dan wajahnya pun juga nggak akan terlalu terlihat jelas. Kira-kira gitu. Jadi memang harus berdekatan dan inilah keuntungannya di Gather Town. Kita kalau ngobrol harus berdekatan gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi di dalam suatu ruangan tertentu gitu, repot dong kalau misalnya harus dekat-dekatan numpuk-numpuk, sedangkan orang yang pengen misalnya pengen ngobrol itu 100 orang misalnya gitu kan. Nah, di sini juga disediakan itu ada private space. Private space itu seperti apa? Kalau misalnya kita sama-sama jalan-jalan gitu ya, nanti itu kayak istilahnya kayak breakout room. Tapi breakout room itu beda ya. Kalau di sini breakout room itu adalah ruangan yang terpisah. Kalau di sini nanti ada private space, itu ada satu ruangan yang sama, tetapi ketika kita masuk dalam satu kotak private space tersebut, itu kita jadi kepisah suara dan videonya dari dari batas luar. Oke, mari kita sama-sama coba-coba dulu. Kita jalan-jalan, kita tunjukkan ke teman-teman. Oke, kita jalan yuk ke ruangan sebelah. Kita akan masuk ke ruangan ini ya, ke ruangan seminar kali ya. Nah, kita sudah masuk nih. Sudah masuk ke ruangan yang tadi. Nah, seperti tadi lihat itu ya. Nah, ini walaupun kita ada dekat-dekatan gitu sama Mas Andik, walaupun sama jaraknya kayak tadi harusnya bisa saling dengar, tapi karena saya ada di private space ya, jadi tidak bisa mendengarkan Mas Andik gitu ya. Nah, ini adalah powerfulnya dari si Gather Town. Jadi kalau misalnya kita lagi di dunia nyata pun, kalau misalnya mau bisa saling didengar, itu harus masuk ke dalam ruangan yang sama gitu ya. Jadi ruangan, anggaplah ini kayak ruangan yang sama gitu. Orang yang di luar ruangan ini dia nggak akan kedengeran dan mereka akan seperti template atau default interaksinya. Oke. Nah, di sini kita bisa kayak duduk-duduk gitu ya, ada objek-objek di sini semakin lucu tentunya ya. Dan ini kita bisa simulasikan sebagai dunia nyata gitu kan, misalnya Kak Anissa jadi moderatornya atau di situ jadi masalah pembicaranya. Nanti kalau pas lagi mau ngomong itu bisa langsung maju ke depan mikrofon gitu. Nah, ini kita langsung duduk-duduk aja. Nah, kebetulan Kak Anissa juga udah menunjukkan nih cara untuk berekspresi gitu ya. Kalau mungkin teman-teman nggak bisa tepuk tangan di sini gitu kan, dan akan bikin noise gitu atau react itu hanya bikin kirim-kirim reaction emoji terasa membosankan, kita bisa joget di sini semuanya gitu ya. Ya tentu tiap karakter nanti punya rasa joget yang beda, dan kebetulan Kak Halimah ini cara jogetnya akan beda. Cobain Kak. Caranya itu dengan menekan tombol Z yang lama. Coba ditekan tombol Z yang lama. Nah. Oh iya, lucu banget. Iya begitu. Dia tekan tombol Z yang lama. Jadi kita kalau misalnya udah tepuk tangan kepada narasumber, semuanya tekan tombol Z. Ore gitu. Nah, ini salah satu hal yang harus diabadikan kalau lagi ada webinar ya, tepuk tangannya dengan cara itu. Nah, tentu kalau misalnya lagi interaksi webinar pun ini sedikit intermezzo, ada masa ya silakan bertanya gitu. Ya teman-teman juga harus angkat tangan dong kalau bertanya ya. Kalau misalnya angkat tangan tinggal pencet 6 ya gitu. Nanti kalau misalnya pencet 6 sudah ini dipersilahkan maju, dikasih mikrofon ngomong gitu ya. Gitu. Kalau misalnya udah gitu kan Maaf Ibu, pencet apa? 6. Pencet 6, maaf. Oh, 6. Oh ya baru muncul. Oh ya baru muncul. Sorry. Terus nuruninnya lagi adalah 6 lagi. Nah, kalau misalnya mau yang mencet yang lain juga bisa pencet 1, say hi gitu kan. Lagi papasan nih sama Kak Devi, hai, pencet 1. Terus turunin tangan, habis itu cabut lagi gitu kan. Terus mau berekspresi juga bisa pakai love gitu kan, atau bisa dengan cara angka 3 gitu. 4, 5
ada yang bingung gitu kan, ada yang butuh pertanyaan, nah misalnya bisa dengan ekspresi kebingungan tanda tanya gitu kan, oh, bingung apa sih itu maksudnya gitu kan. Ya ceritanya gitu lah. Salah satu berekspresi. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa nih melihat wajah-wajah men-spotlight ya. Tapi ini tampilan pribadi aja. Kan kelihatannya di sini kita cuma ngelihat layar-layar orang-orangnya kecil-kecil. Ada di pojok kanan atas itu ada panah yang untuk maximize ya. Itu bisa diklik. Nanti kita akan distribute kameranya itu zoom in. Jadi beberapa kolom-kolom. Nah, seandainya mau untuk melihat misalnya Iban mau zoom atau spotlight Kak Halimah yang ngomong karena yang lain nggak buka kamera, Iban akan klik aja kamera layarnya gitu ya, ini Kakak Halimah bisa dada karena di recording Iban akan terlihat jelas nanti. Nah, terus bisa lihat juga nanti di sini misalnya Iban mau ganti lihat muka Iban sendiri, tinggal diklik layarnya gitu ya, itu Kakak Halimah atau teman-teman yang lain juga bisa coba klik ininya gitu. Oke. Nah, terus batasannya berapa gitu ya, ya tentu biar terbatas, tapi nanti akan ada 9 gitu kalau nggak salah maksimal muncul di kameranya, tapi kalau misal digeser-geser kanan-kanan terus bisa tetap lihat partisipan yang lain. Oke. Nah, terus salah satu yang gak kalah menarik gitu ya dari si Gather Town ini adalah fitur wajibnya itu fitur chat gitu. Nah, fitur chatnya ini kita bisa ngelihat ada nearby, everyone, terus nama-nama yang online di sini gitu ya. Ada Kak Halimah, Kak Anissa, Kak Adi, Kak Bibil, Kak Devi gitu ya. Ya sesuai dengan yang online. Taunya online tuh bagaimana? Nah, kita bisa lihat dari kita klik partisipan di pojok kiri bawah ya, itu bisa kelihatan tuh siapa membernya, siapa guestnya gitu kan, siapa offline member. Nah, ini kebetulan masih pada jadi guest ya yang datang ke sini gitu, karena memang datang belum di assign sebagai member of this space gitu ya. Nanti kita coba assign, teman-teman harapannya bisa sign up dulu di Gather Town, sangat cepat, seharusnya bisa kurang dari 1 menit prosesnya. Sign up kalau misal pakai akun Gmail dia akan lebih cepat lagi, tinggal aktifasi, kira-kira begitu. Oke. Nah, terus chat ada, tentu screen share juga harus ada dong gitu ya. Nah, kalau screen share itu ada di bawah ya, bawah tengah, atau di Iban bilangnya istilahnya kontrol panel gitu ya. Jadi kalau misalnya di yang sebelah kiri itu ada left side panel, kalau di yang bawah itu adalah kontrol panel. Nah, itu ada screen share gitu kan. Nah, di sini screen share-nya ada nanti pilihannya, bisa mau share entire screen atau application window gitu kan. Dan kemudian nanti bisa kita lihat gitu hasilnya gitu. Ya itu kira-kira silahkan dicoba. Dan ini bisa juga nge-share sound gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau streaming nonton bareng bisa di sini sekalian share sound gitu. Jadi bisa dioptimize di sini. Oke, kemudian di samping ada mini map samping screen share. Nah, itu mini map itu untuk ngelihat ruangannya tuh seluas ini dan nanti di sini. Tetapi si mini map ini tidak memberikan gambaran adanya karakter teman-teman kita ada di mana gitu. Itu nggak digambarkan, hanya sebagai backgroundnya aja gitu. Harapannya sih ini bisa diimprove ya dari Gather Town-nya juga. Kemudian ada di sampingnya itu adalah pengaturan personal, gitu, ada nama gitu ya, bisa diedit gitu, nama kita edit, nanti kemudian harusnya ada email di bawah nama, kemudian ada status, misalnya Iban mau masang status Gather Konsultan gitu, nah, itu bisa pakai icon juga. Kemudian ada settings, ada turn on atau turn off quiet mode, kemudian ada respawn. Nah, kemudian ada sign out. Kalau sign out atau sign in ini nanti itu harus masuk lagi gitu ya, kita login lagi. Nah, kalau respawn ini kalau diklik misalnya teman-teman males nih jauh gitu jalannya, kalau mau balik lagi ke titik awal ya teman-teman bisa klik respawn dan akan balik lagi nanti ke titik awal. Titik awalnya itu di mana? Tadi yang di ruangan lobby tadi ya, di depan pintu itu. Oke. Kemudian di sini ada settings. Nah, ini mungkin nih settings yang salah satu tampilan paling baru. Jadi GUI-nya global user interface-nya ini yang settingsnya ini, kalau teman-teman klik yang di atas tuh, di atas icon palu, icon settings ya, itu adalah tampilan terbaru dari Gather Town yang baru diupdate belakangan, baru-baru ini, baru 5 hari kalau nggak salah, tanggal 12.
tombol muting ini harus di ini nih, harus di bentar, Iban coba share screen aja. Ini kelihatan ya share screen-an Iban ya. Iban optimize. Nah, ini dia. Ya, Kelihatan. Oke, nah ini dia salah satunya. Nah ini SFX volume ini sesuai selera mau dikecilin atau digedein. Tapi yang jelas dia kalau misal memasuki suatu ruangan yang ada sound objeknya, dia akan suaranya akan juga ikut mengecil. Nanti kita akan coba. Oh, kayak suara kolam ya? Yang apa? Oh, ini diaturnya di sini kalau kegedean suaranya. Aduh berisik nih suara apinya, kecilin aja di sini. Tetapi ini pengaturan personal, tidak komun tidak kolektif gitu. Jadi setiap orang Iya, iya. bisa diatur karena memang sifatnya ini sesuai selera. Oke. Terus di bawahnya ada auto idle muting ya, itu bisa di disable. Tapi ya ini balik lagi ke selera, tapi Iban menyarankan bisa di disable aja karena memang kecenderungan kita itu adalah untuk buka tab tidak hanya di satu aja gitu kan. Biasanya kalau lagi buka Chrome banyak gitu kan, sambil cerita sambil ngobrol buka tab yang lain. Nah, kemudian SD quality tentu ini juga bisa, tapi kalau misalnya emang lagi berat bisa di disable. Original audio ini juga saran Iban tetap di enable. Oke, kemudian ada bagian generalnya. Di bagian general itu kalau bisa nanti di beta fiturnya diaktifin karena ada fitur-fitur beta yang dari Gather itu suka dikasih tiba-tiba. Nah ini ada smart zoom. Jadi kalau misalnya kita enable smart zoom ini, kita akan jadi semakin tampilan lebih inilah, tampilan lebih wide seperti ini. Nah kalau misalnya di disable seperti ya tadi, itu kita bisa ngatur berapa persen nih tampilannya. Kan recommendednya sih 150, tapi Iban lebih nyaman 200% biar lebih sangat lah. Terus ada smooth movement, ini harus selalu di enable karena kalau enggak nanti jalannya tuh patah-patah gitu. Jadi patah-patah gitu. Jadi kayak coba boleh dicoba nanti itu di disable, terus nanti dia jalannya kayak kapak. Oh, oke. Tapi itu akan meningkatkan performance, tapi sebaiknya nggak usah lah, maksudnya nggak signifikan banget sih gitu ya. Nah ini ada respawn lagi, ada apa lagi. Terus terkait space, nah ini kalau misalnya buat melihat pengaturan space gitu ya, hal yang perlu diketahui dari Gather Town sebenarnya saat ngomongin space kita harus tahu ada role dulu. Nah sejauh ini role yang ada di Gather Town itu adalah owner, moderator, sama builder. Sama satu lagi yang tidak di-mention gitu ya, not honorable mention adalah visitor. Jadi yang tidak termasuk dari tiga ini, tapi dia apa namanya ya, dia tidak punya akses banyak gitu ya, tidak bisa ngotak atik. Bedanya di mana kalau builder buat dekorasi, moderator tuh buat pengaturan back end-nya gitu kan, sama biar ngasih akses tertentu, password dan lain-lain. Kalau owner bisa kontrol semuanya gitu. Oke. Nah, space access yang Iban maksud dari wewenang si moderator tuh apa aja? Dia bisa membuat space password, bahkan ada password pintu ya, pintu password. Nanti kita coba lihat, kita akan geser ke ruang VIP. Ini nanti tinggal masukin aja space passwordnya. Nah, kebetulan Iban habis remove password di sini karena Iban kemarin buka pakai laptop orang terus lupa, aduh passwordnya apa ya. Udah akhirnya balik ke ini dulu. Nah, dihapus dulu gitu ya. Terus habis itu ada allow Untuk ruangan ini maksudnya. Iban, sorry, ini. untuk tadi password ini space tuh yang mana? Yang pas masuk ke ini ke Ecovan ID ini. Ecovan ID ini Iban hapus dulu, tapi kalau mau dimasukin tinggal di-update, tinggal diketik lagi. Cuma kebetulan Iban lupa nih. Ya. Nanti ini gampang lah. Kita di luar recording lah. Ini kan lagi recording, nanti kelihatan nih ketikannya gitu. Jadi tinggal ketik. Oh iya, benar juga. Safety misalnya gitu kan. Atau ya. Enviro gitu, atau dan lain-lain. Nanti tinggal di save. Ya, Enviro ya. Oke. Oke. Ini ada option. Boleh nanya nggak? Boleh, ayo. Oh ya. Oh enggak, kayaknya ini kamu mau bahas staff access. Jadi nanti staff access ini kayak kamu bisa assign salah satu atau salah dua dari kita buat jadi kayak admin gitu ya? Bener nggak? Kalau staff access Oh, bukan. lebih ke si Gather Town company-nya dia bisa masuk atau enggak. Nah, Oh, ya pasti oke. istilahnya Gather Town-nya itu kan punya staff ya. Kadang-kadang suka sidak. Kalau misal dibutuhkan gitu. Misalnya kita pengen ngundang pihak Gather Town, yuk main yuk ke space kita, datang nih gitu. Atau misalnya kok saya ada yang aneh itu, ada yang apa gitu, kenapa gitu si
jadi dia bisa full akses aja gitu. Nah ketika ini di disable, mereka jadi terbatas akses walaupun mereka adalah yang punya. Gitu. Oke, kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku pertanyaan tadi yang artinya, untuk nggak tahu ya, ini kamu mungkin belum masuk part-nya apa udah ini? Oh ini ya moderator segini-gini ya? Jadi nanti Betul. oke. Jadi nanti Mm-mm. bisa masukin Ima sama Bibil gitu untuk jadi moderator gitu ya? Betul. Misalnya Bibil at blibli.com misalnya gitu misalnya gitu kan, atau Imah at rohimah hijab.com misalnya gitu emailnya. Nanti tinggal di add aja, tapi dengan syarat email Mhm. tersebut harus sudah sign up di Gather Town gitu. Oh, Dan itu emang sebenarnya kita kalau waktu misalnya Kak Anissa, Kak Devi, Kak Bibil, Kak Ima, dan Kak Adik mau melakukan sign up dari sekarang itu bisa banget gitu. Kenapa Ibang bilang bisa banget? Karena caranya sangat mudah gitu. Sekurang dari 1 menit bisa Iban pastikan itu sudah bisa ke ini kok, bisa ke apa namanya? Bisa ini yuk, heeh. bisa langsung masuk gitu. Gitu. Bisa langsung. Oke, ya udah berarti mungkin dibilang Ima bisa langsung sign up Iya, bisa ya? sekali. Ya. Nah, ini Iban coba sharein. Nah, ini cara sign up-nya tinggal gini aja nih. Nih, sign up, klik gitu ya. Tinggal diklik aja sign up ini, nanti udah ikutin panduannya. Nggak nyampe 1 menit. Seingat Iban tuh tidak nyampe 1 menit, dan habis itu udah aja langsung. Ini Iban pakai tampilan incognito karena memang incognito kan nggak ini ya, jadi emang bayangan gitu, jadi nanti bisa disesuaikan kalau misalnya. Ya ini internetnya lagi lemot. Oke, kira-kira begitu, nanti coba masuk aja. Harapannya nanti tinggal diisi-isi pakai email manapun akan bisa, nanti tinggal masuk ke untuk verifikasi. Harusnya sih cepat gitu ya, nggak akan lama karena memang pada akhirnya jalurnya sangat mudah. Iban, Oke. kayaknya sempat agak lagging semenit. Kamu tadi jalan ngomong apa sempat diam? Dari tadi masih ngomong. Oh, tadi kayak Terakhir sampai incognito, Ban. di incognito itu langsung kita nggak nangkep apa yang kamu sampaikan. Maksudnya diem gitu ya, nge-freeze ya. Malah hilang kayaknya kalau di aku kamunya hilang. Betul, berarti masih. Oke, ini Ban kasih coba share lagi. Oke. Tadi kalau misalnya, nah ini udah kelihatan kan ya? Udah. Udah. Baik. Oke, mantap. Nah ini ketika Iban screen share seperti saat ini, gitu ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini nih. Itu tadi kalau misal diklik sign up. Nah ini kalau misalnya mau di sign up, tinggal dipilih create sign in gitu. Nah ini ada sign in with Google dan lain-lain, ini bisa lebih mudah gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan gitu kan, mau gimana gimananya. Nah ini semudah itu. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan coba. Nanti kalau misalnya maksudnya udah apa namanya, udah terdaftar, nanti emailnya tinggal kasih ke Iban akan masukin ke sini, ke yang tadi, ke mana namanya, ke yang tadi ya, mana tuh, lupa. Iban, aku udah sign up tapi aku lupa pakai email yang mana. Nah itu dia, itu yang perlu, tidak boleh lupa sebenarnya, tapi coba nanti dicek-cek dulu, cek inboxnya kira-kira yang ada notifikasi Gather Town-nya yang mana. Nanti baru kalau misalnya udah, tinggal kita masuk lewat itu. Biasanya dia akan merekam. Nah ini nanti tinggal Iban masukin, masuk mana-manapun, nanti harusnya jadi bisa langsung tanpa izin lagi, tiba-tiba udah punya akses sendiri. Ya misalnya kalau misalnya Iban tambahin builder di sini gitu ya, tiba-tiba teman-teman itu udah bisa akses apa namanya, buat dekor-dekor lah, jadi bisa langsung pakai mapmaker dan lain-lain. Nah untuk mapmaker ini untuk sementara Iban hold dulu karena ini adalah satu sesi panjang sendiri gitu. Kita fokusnya untuk menggunakan Gather Town-nya dulu aja. Ya menggunakan aja, lebih ke situ bukan Betul. build ya. Ya. Nah, terus habis itu di sini ada fitur kalender. Nah, ini sebenarnya nanti kalau misalnya mau deket-deket event, Iban akan pandu karena ini akan menggunakan Google account, dan Google account itu akan terintegrasi sama Gather Town. Dan apa yang perlu disesuaikan adalah
Oke. Oh iya, tadi udah semuanya space access kayaknya udah gak ada masalah gitu kan. Ini nanti yang Iban seperti yang bilang tadi soal kalender di sini harus masukin public title. Mungkin ada teman-teman udah tahu. Kemudian ada pin moderator message misalnya seperti yang tadi Iban. Halo sobat Ekofan. Sobat Ekofan. Nah, kalau misalnya Iban masukin ke ini gitu ya, di pin moderator message sorry. Di sini ada tadi kan ada ini ya, ini bisa ditampilkan misalnya silahkan dibuka video. Nah nanti ada muncul di kolom chat, silakan teman-teman di kolom chat itu nanti ada di atas tuh silakan buka. Heeh. Nah seharusnya ini sekalian trivia ya, ini tuh harusnya ada update terbaru di pojok kiri atas nih, karena seingat Iban di pojok kiri atas itu ada semacam pin message gitu. Kok ini belum ada di space ini gitu kan? Apakah itu masih beta atau gimana? Tapi yang jelas Iban seingat Iban sih itu harusnya ada ya, ada di sana. Gitu. Jadi moderator message seperti yang kayak waktu itu Iban share di grup, jadi ada information boardnya gitu, dan itu bisa dipakai untuk Iya, iya. moderator message yang lebih banyak gitu kan, lebih rinci detail. Terus oke, ini ada global build ya, ini tentu nggak usah diotak-atik karena nanti ketika global build di enable, orang manapun yang masuk sini bisa ngotak-atik dekorasi. Space access tadi udah ya, terus seasonal, advance. Nah ini nanti sebenarnya ke space dashboard. Nah space dashboard itu seperti apa? Space dashboard itu seperti ini. Iya, ini udah kelihatan ya. Jadi kita akan masuk ke space dashboard. Nah, apa sih fungsinya dari space dashboard? Kalau terutama kalau misalnya kita pengen reservasi itu di sini, gitu ya. Silakan dipilih, sesuaikan. Ada kalkulatornya juga di sini kalau mau ngitung berapa kapasitinya, ya. Terus kemudian mau apa space preference, persis seperti yang tadi gitu ya. Cuma nggak ini banget, nggak terlalu penting. Nah ini ada disable chat, ada disable screen share nih kalau misal kita primary room reservation, tapi nggak terlalu ini banget fiturnya. Nah mungkin kalau yang menarik itu justru, nah ini ada customize warning screen text. Ini kalau misal teman-teman nanti ada pengen bikin acara lebih dari 30 kalau basic gitu ya, terus mau ada warning screen textnya, jadi siapapun yang pengen masuk ke space ini terus udah nyampe di capacity maksimum, kita bisa kasih tahu, aduh maaf space-nya penuh gitu misalnya gitu kan. Terus nanti kita set, jadi nanti orang akan terima kalimat ini di loading space-nya kita. Terus ada banned Oh. user. Ini banned user nih yang sangat karena kan kita bisa nge-ban orang dari space gitu, dan ketika kita nge-ban orang itu nge-ban IP address-nya, jadi si orang tersebut harus ganti wifi lah atau ganti koneksi internet supaya dia bisa masuk ke sini lagi. Nah ini shutdown or delete sebenarnya jangan diotak-atik dan dibiarin aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Itu kan ada ya orang iseng aja gitu. Suara Iban tadi hilang ya? Hilang. Ya. Hilang, iya. So just mengisi waktu tadi aku. Yang shutdown ya? Hilangnya tadi sampai di mana? Ngeban. Sinyalnya kali. Ya sinyalnya nih, ping aku lagi jelek banget. Up down ping aku, pardon me. Bentar, ini harus. Aku juga nih dari tadi. Kayaknya sinyalnya Iban deh, kayaknya aku salah nggak? Halo, cek. Kedengeran Kak? Kedengeran ya? Iya. Halo, udah kedengeran? Halo, belum ada respon. Ya, sinyal Iban kuning. Ya jadi di sini teman-teman kalau misalnya mengalami jelek sinyal di sini udah bisa lihat di sini di YouTube
Halo, iya kedengeran, kedengeran. Nah, ini kedengeran nih sekarang ya. Halo. Halo. Cuma agak putus-putus sih. Iya, iya. Bentar. Nah, ini dia. Bisa aku Kak, dengar, lagi ya, Kak? aku agak tadi Halo, halo. unmute itu butuh ngegedein layar dulu ini dulu. Oke, oke, oke. Six, six oke, 6:30 buat Halo. six, Oke. six kali ya. Kayaknya kita lumayan banyak yang mau di ini. Asik sama iya karena aku juga ini apa kan game-game udah pada datang tuh juga BTW mungkin ini ke-record sama Iban gak sih? Ntar oh di iya maaf YouTube. oh iya wes ya wes ya ya oke lanjut Iban sorry Enggak, maaf jadi buat portofolionya juga kan soalnya. Fotonya nanti Ya gimana dia nantinya, tapi udah ini di belum. unlisted sih. Hah? Tapi ini di unlisted sih. Tapi intinya 6 ya besok. See you at 6. Iya sih Cek, cek, Iya cek. dari tadi Halo. ngikutin. Lupa oh follow-nya masih Kak masih Iban di off. Ibannya udah on belum ya Iban kalau udah on aku ini dong Halo. minta ini juga jelasin jadi kan ya halo aku Udah kedengeran? dengar Iya, Kak. aku lihat kamu dadah tapi suaranya nggak tahu apa yang belum kamu aktifin atau Halo. nggak ada Iban suaranya Oh, di pardon. aku nggak ada Bentar. Ah, Ya Ban, suara lo nggak ada Ban. Oke, nggak apa-apa. aku mau ini juga Iban memperkecil layar screen apa memperkecil layar yang kamu share screen terus memperbesar lagi gitu juga kayak mungkin perlu dijelasin deh karena halo sorry biar nunggu Iban dulu Cek, cek, cek. Anyway, ini Bibil ini ya. Aku padamu ya yang masih muda-muda masih bisa menangkap mudah-mudah kayak teknologi. atlet aja Bu yang muda-muda yang diturunin Bu Ya ini kan tadi nah penjelasannya kan Wawan apa gimana kayak honestly kan maksudnya sama aku masih iya trying iya to iya itu digest. benar iya ya, aku juga ya sama maksudnya aku juga mungkin agak ya maksudnya aku juga ingin tahu step by stepnya but just in case if we kind of like Ya, forget or like have no idea at so least we try nih. Tapi aku ngeliatnya tadi ya gitu sih kalau aku diajarin aku mending diajarin Excel deh. mungkin diajarin apa
ke reporting donornya gitu, enggak sih. Nah, Iban is Oke. back. So please continue, Ban. Cek cek. Halo Hai Iban. Bang, Sudah kedengeran ya? dengeran. Oke, mantap. Ya. Jadi ada nanti satu kondisi namanya user error experience. Nah, ini tentunya teman-teman harus merasakan dan kebetulan banget di rekaman ini udah kerekam ketika lagi error itu gimana. Dia nanti kayak ada tiba-tiba gather lost connection, gather reconnecting, terus ada kalimat-kalimat warna merah gitu. Nah, ini salah satu fitur yang perlu kita sama-sama ketahui juga bahwa akan munculnya ketidakstabilan gitu ya kalau misalnya kita nanti main di gather gitu. Nah, ini seperti yang aku lihat Kak Imeh gitu ya. Kak Imeh kalau misalnya lihat ke Yes. pojok kanan bawah gitu ya, kan ada videonya ya. Di videonya itu ada di atasnya tuh ada ini, ada apa tuh namanya? Ada kayak sinyal gitu ya. Iya. Nah, dilihat di situ kalau seandainya sinyalnya itu kuning merah itu biasanya akan nge-lag tuh di situ. Itu tentunya akibat emang koneksi Kuning internetnya aja. merah. Nah, itu bisa dilihat gitu, Oh. pokoknya di layar kanan kita. Tapi tidak hanya kita yang bisa melihat diri kita, tapi kita juga bisa melihat orang lain. Nah, kayak Kak Anissa, Kak Ime, itu kondisinya Aku nggak bisa lihat Devi sama Mas Andik ya koneksinya. karena Kalau lagi Iban sama Ime bisa. karena lagi di Kalau mute. Bibi. Oh, gitu. Dia cuma muncul ketika lagi buka video atau lagi Buka. buka mikrofon. Oke, oke. Ini kan Bibil Devi sama Mas Andik mute. Oke, oke. Sip, sip. Jadi bisa kita lihat nih kayak Kak Anissa gitu kan. Nah, biasanya kalau Sama udah Iban. kuning, tadi tuh Heeh. pas Iban lagi hilang suaranya gitu ya. Iban hilang Ya. suaranya terus habis itu putus-putus. Nah, berarti Iban tuh lagi kondisinya lagi kuning tuh sinyalnya. Nah, Iya, ini iya, iya. memang lagi kondisi internetnya gitu tidak stabil, makanya tadi Iban sambil ngecek pingnya gitu ya. Beberapa kali itu tiba-tiba pingnya lonjakan gitu. Nah, terus Iya, iya. itu memang seperti itu ya. Jadi Iban, aku ada pertanyaan dong. Boleh nggak? apa tuh? Boleh. Kalau kamu lagi share screen di ruangan ini, terus aku pergi keluar ruangan ini, berarti share screen-nya hilang ya? Hilang. Oke, kita coba ya. Misalnya nih. Coba sekarang jangan aku yang share screen. Kak Imeh. Ya udah aku. Kak Imeh yang Oh share ya udah. screen. Nanti Kak Anissa yang coba keluar. Tapi nggak usah keluar jauh-jauh, keluar satu langkah aja dari private space. Bisa Kak Oke. share screen? Share screen apa aja yang Apa aja? Ime. buat testing aja. Aku ya share Nah. screen ya. Iya. Sama juga pas share screen dijelasin juga Iban bisa dikecilin screen-nya. Jadi kita bisa. Betul. Nah, itu yang di kanan atas tuh kan ada panah, 2 panah gitu kan, bertemu Ya. gitu. Nah, itu bisa ngecilin. Nah, Bisa itu soalnya kayaknya aku waktu awal-awal tuh yang kayak bingung gitu, maksudnya waktu aku awal pakai, jadi itu kayak penting juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau screen share gitu ya. Ya misalnya nih, kayak kita kan Ini lagi ngeliatin screen orang. Sebenarnya tinggal pencet ah, satu tombol pojok kiri atas namanya escape. Udah, pencet itu aja udah langsung ini kok, langsung balik ke ruangan gitu. Iban. Ya. Nangkepnya mencet satu tombol. Halo. Satu tombol itu adalah escape namanya. Di pojok kiri atas. Halo. Aduh. Di posisinya si Imeh kan. Berarti aku pencet escape. Oh. Oke, oke. Boleh nih kalian coba nih pencet escape. Jadi gini, kalau Ima kan emang lagi share screen, tapi kalau yang lagi share screen orang lain kan jatuhnya kan layar kita ketutup tuh. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat kita kan. Karakternya gitu. Heeh. Jadi maksudnya yang kayak Kak Anissa bilang tadi, aduh ini layarnya Kak Imeh tuh ngalangin gitu. Maksudnya sebenarnya kita tuh nggak pengen ngeliatin Kelihatan ya, maaf ya. pengen ngeliatin apa namanya, ngedengerin apa namanya, ya audionya aja gitu dari screennya Iya. gitu, tapi ngedengerin sambil jalan-jalan gitu kan. Nah, Iya. caranya dengan pencet escape gitu. Jadi kalau misalnya kayak seperti tadi Kak Imeh gitu kan, itu nanti kita tinggal pencet escape, nanti kita akan balik lagi ke tampilan karakter kita. Oke? Nah, Kak Anissa juga udah ngerasain. Oh iya, hilang. Hilang.
Ya tadi aku sempet keluar, sempet hilang total gitu langsung ngelep aja gitu. Jadi Betul. keluar dari feed tadi ya. Heeh, Itu salah Bibil satu. boleh tuh dicoba kalau anyway heeh, satu pertanyaan lagi berarti untuk penunjukan tadi untuk, apa, penentukan yang siapa apa, jadi speaker itu loh yang dipasang icon orange, speaker Oh, orange itu. betul. Ya itu salah Nah satu ini yang perlu ya. Perlu ini. heeh, itu kayak perlu untuk diketahui Ma dan Bibil untuk nanti mengatur menjadi iya, siapa yang harus ngomong, yang harus loudspeaker, siapa yang enggak gitu, heeh. Ya, betul. Oke, kita coba dulu. Boleh Kak Imek share screen-nya dimatiin. Kan Stop share sebenarnya ya. stop share. Maksudnya kalau misalnya kita mau barengan juga bisa sih sebenarnya. Jadi Oh ya? nggak akan saling ganggu gitu. Coba aja. Misalnya Kak Anissa, Kak Imeh, aku kita sama-sama screen share bareng-bareng. Jadi misalnya, kita aku kamu share screen, yang lain bisa milih gitu screen-nya? Oh, Iya. Betul. Jadi bisa 2 gitu ya share gimana? Halo, halo. ada Ini yang aku screen Iya lagi? bisa 2. Jadi kalau di escape bisa share. pilih adanya Iban, ada Oh screen-nya Kak iya. Ime. Oh. Oh iya. Sip sip sip. Halo, halo. Cek, cek, cek. Kakak. Yeah, we can hear you. Ini Iban ganti Ya. ini dulu ya. Ganti apa namanya? Heeh. Ganti koneksi internet. Karena bapuk banget ini pas Iban lihat di config ini. Apa namanya di command prompt. Sampai 2000. Oh. Iban sorry boleh out sedikit nggak? Pertanyaannya nggak terkait Gather Town-nya. Kalau misalnya kita pasang Gather Town dan nyalain Zoom at the same time, itu jadi masalah nggak ya? Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu Jadi misalnya akan Iban jawab setelah heeh. Iban ganti koneksi internet dulu ya. Oh, oke oke. Tahu aku tuh kalau laptop itu kamera cuma bisa 1 gitu Oh kan iya, sama jadi ke mikrofon. off gitu Jadi ya. paling yang di Zoom-nya itu dimatiin kameranya sama Kalau mikrofonnya. Zoom kamera mati mungkin tuh? Mungkin deh kayaknya. Pokoknya coba ya, aku coba nyalain kamera. Heeh heeh. Iya kalau nyalain kamera kan ini lampunya nyala, tapi kan nggak bisa langsung 2 software gitu kan. Jadi harus salah satu dimatiin gitu. Oh. Kayaknya ya Kak, so far aku gitu sih soalnya. Waktu itu pernah apa Meet sama Zoom terus gantian. Cek, cek. Udah ada. Iya. Iban suaranya. Harusnya ini lebih bagus. Udah ada, Ban. Suaranya ada. Karena Iban pakai tether dan tether lebih stabil. Oke, bagus, mantap Indosat. Ya, jadi tadi pertanyaan kakak tuh adalah terkait Gather dan Zoom barengan. Sama seperti Heeh kalau heeh. misalnya Zoom barengan sama Microsoft Teams atau Google Meet, ya dia bisa tetap sama-sama berjalan gitu ya. Dan Heeh. itu tetap tetap bisa. Tetapi satu yang nggak bisa itu adalah ketika kameranya dipakai bersamaan. Kalau mau kameranya dipakai bersamaan, salah satu dari Zoom atau Gather Town itu harus menggunakan third party. Gitu. Contohnya seperti Iya ini. iya. Misalnya nih Iban akan share screen ya sekarang ini ya. Iban itu kalau misalnya Iya. mau lihat settings itu kamera gitu ya. Ini tuh ada pilihan. Heeh. Ada USB HDUNC webcam sama satu lagi snap kamera. Iya. Gitu. Jadi ketika Iya. Iban pakai snap kamera dan kalau misalnya snap kamera terhubung itu tetap bisa masuk dia. Tapi tergantung dari kondisinya. Cuma kadang-kadang Iban juga mikir ngapain juga barengan gitu. Kadang-kadang repot juga ya. Gitu. Cuma itu bisa Iya disesuaikan iya. sesuai kebutuhannya aja. Gitu. Kira-kira gitu Kak Iya. yang bisa ini. Ini ketika Satu lagi pertanyaan lagi. ini perlu penting ya ini ya optimize for video ini. Heeh. Jadi kalau lagi share screen gini, ini kelihatan kan ya? Optimize for video. Heeh. Jadi kalau Mana misalnya optimize for videonya? di enable Di mana? Optimize for videonya? ini di bawah. Hah? Jadi di Oh, pencet layar. bukan dipencet. Nggak muncul tuh bentar. Jangan dipencet. Maksudnya Di? digeser kursornya digeser aja, digeser ke layar, ke icon screen share tadi. Ya udah ini, tapi nggak muncul itunya tuh, optimize videonya. Oke, coba sekarang Kak Anissa yang share screen. Share screen. Kita lihat.
Aku yang share screen ini aku Mm-mm. Nah, itu aku udah share screen. iya. Tuh ada. Oh, kalau lagi share ya Terus nanti gerakannya posisinya. lakukan. Aku tadi nggak share Harus kayak itu. Nah, ini ya. jadi nanti dia optimize gitu. Nah, iya. Oh, Jadi kalau misalnya Kak Devi nge-share screen, Kak Nisa nge-share screen tampilannya, terus sambil gerak-gerak, kita yang nonton tuh heeh. yang nonton itu nonton video atau share screen apapun itu nggak patah-patah. Nah, Oh, kalau ini karena kenapa ini? dia jangan diklik lagi screennya. Jadi dia kayak ada screen dalam Oh, screen, oh screen jadi dalam kayak screen. jadi ini Ah, kayak screen. Wow. gitu. Wah, Ada screen dalam screen dalam kayak screen. museum PPIP. Betul kayak Dia gitu. kayak apa di Karena dia apa di buat distorsi apa istilahnya kayak gitu-gitu tuh mirroring kita pelajaran fisika SD. Aduh lupa ih. iya Ya ada itulah something ada istilahnya kan mikroskop ya apa sih? ada cermin dalam cermin gitu. Cermin Iya iya kayak di cermin film sambil PPIP. mantulin gitu dia. Nah itu ini horor banget loh. Kayak Iya. Interstellar. Orang-orang tuh suka stres kalau misalnya pas lagi ngeliatin, aduh ribet gitu kan. Padahal itu karena ini aja. Ya itu jangan Nah itu dia sampai. aku kebayang nanti pas apa lagi ada banyak orang nih ya segala macam pasti ya gitu-gitu loh orang kan dia semuanya cepet ini ya jadi ya bener Karena perlu diantisipasi juga. soalnya di sini kita tuh kayak nggak ngerasa ini lagi share screen gak sih gitu kan. Gitu. Padahal Iya kita iya. kan Terus bisa dikasih ngeliat tahu juga share iya screen. ada layar yang memang jadi tampilan orang Anissa screen tadi seperti itu adalah orang lihat dan apa yang kita Iya lihat itu adalah kita ya melihat bagaimana umumnya gitu kayak terkoneksi iya iya. gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi dari aku kalau terkait apa, eee, penggunaan Gather Town misalnya kalau kita pakai WiFi sama pakai kuota itu ini nggak ya? Maksudnya let's say kuota internet yang Telkomsel gitu-gitu itu akan ada pengaruhnya nggak kualitas si Gather Town? Aku lagi ya memikirkan ya tadi, kayak mengasumsikan ketika ada volunteer atau apa yang menggunakan larinya mengandelin kuota, apakah itu mempengaruhi apa, nanti dia untuk menggunakan Gather Town gitu loh, apakah kan jadi nanti bukan ketendang, apa, on off atau nggak ngaruh? Nah, ini salah satu Aku buktinya agak awam sih soal seperti ini. yang sekarang ini Iban ada sekarang gitu. Sekarang Hah? lebih lancar kan ya? Heeh. Iban dari tadi ngomong gak putus-putus kan ya? Ini lebih lanjut. Ya kan ya? Ini apa? Nah, kali ini Iya. lagi pakai tether internet. Jadi pakai tether wifi atau tethering dari HP. Pakai kuota. Tapi kalau misalnya tadi Lah, tapi yang sebelumnya apa? kalau Heeh. yang sebelumnya yang putus-putus itu pakai wifi. Nah, dua hal ini Loh, dua kok konsep yang WiFi berbeda. Jelas, Oh. karena wifi itu jauh lebih rentan. Maksudnya gangguan Oh gitu? eksternalnya. Aku kira kebalik. Enggak, wifi Oh. di Indonesia selalu rentan. Entah digigit ikan hiu kayak kemarin Oh. tuh kan di jalur apa kabel bawah lautnya digigit ikan hiu atau di mana diganggu atau karena ada bajing loncat atau ada tupai-tupai yang ngeganggu ini. Dia kalau misalnya kabel fibernya itu gerak goyang gitu ya. Itu pasti runyam. Itu pasti selalu. Ini beneran bajing loncat beneran Enggak. atau bajing loncat? Iya, he's being serious. Kalau di Iban tuh masih ada tupai-tupai gitu di dekat rumah Iban kayak masih ada musang gitu ada bajing Oh itu ngaruh ya? karena dia kan Itu beneran itu pokoknya kalau misalnya kena angin gitu ya ada si kabel fibernya yang dicantolin di tiang-tiang listrik terus goyang itu ngaruh pas koneksi. Oke. Karena dia Iya kan iya iya. ngirim impuls dari sana ketika impuls itu keganggu dari ini kabel ini gitu kan itu dia fragile ya nah itu akan ngaruh ke koneksi Iya. gitu. Nah makanya wifi makanya kalau misalnya IndiHome gangguan gitu kan atau apapun misalnya di Indonesia itu wajar banget menurut Iban karena apalagi IndiHome yang pakai banyak terus habis itu kabel Iya. masih di atas gelantungan dan banyak kan ini gangguannya jadi kayak terus habis itu sedot-sedotan ini apa biasanya peningkatan ada pemakaian pengguna gitu kalau di malam hari jauh lebih ini trafficnya gitu kan. Nah terus kalau misalnya menuju Iya. dini hari karena sepi gitu ya tentu jadi lebih baik koneksi orang-orang yang pakai karena orang-orang pada tidur ya seperti itu gitu dan itu akan mempengaruhi kualitas pemakaian. Tetapi kalau misalnya kita pakai kuota internet gitu ya biasanya cenderung bagus gitu biasanya ya selagi kita dapetin si ini sinyalnya juga bagus gitu ya. Terus sama satu lagi resikonya ya kuota internetnya
Iya, iya. dia jauh lebih gede nyedotnya dibandingin Zoom, itu jauh lebih gede. Gather Town itu yang perlu ini. Gather Town, iya, iya. Kakak Bibil ini Kamu tahu nggak gerak-gerak kira-kira 1 jam menggunakan Gather Town, kamu tahu nggak perkiraannya berapa giga yang akan terpakai? tergantung kalau misalnya semuanya pada pakai Katanya kan video kalau kan Zoom jadi kan repot. bisa, Kalau Zoom aku dengar kan kalau Zoom sejam, aku dengar Zoom itu sejam tuh hampir 1 giga. oh gitu ya, Zoom. lebih dari itu. Aku tidak tahu apakah with kamera on, with kamera off, aku nggak tahu itu apa ngaruh apa enggak. Cuma pasti ngaruh sih ya kalau kita ngonin kamera kan juga energi ininya lebih butuhnya lebih gede. Betul, ini dari yang disampaikan di satelitinternet.com memang si Zoom use-nya itu average-nya rata-rata deketin 900 sampai 1 giga ya dalam 1 jam. Nah, itu pun juga kalau misalnya tergantung banyak hal yang misalnya apa ya namanya? Banyak yang pakai videonya kah gitu kan. Jadi semakin banyak Iya, iya. pakai video atau kemudian banyak yang ngomong. Jadi kan memang jadi banyak data yang harus di-download gitu ya. Ya jadi itu akan mempengaruhi juga berapa besarannya. Nah, kalau misalnya Zoom itu dibilang 1 giga dalam 1 jam, maka Gather Town itu harusnya lebih besar kalau seandainya semuanya open video gitu. Tapi kalau misalnya nggak semua open video dan karakter ini aja gitu ya, itu juga lebih besar. Ibaratnya kalau misalnya Zoom cuma 1 orang yang pakai video dan ngomong gitu ya, terus habis itu ya udah gitu aja, itu nggak lebih besar daripada si Gather Town. Apalagi kalau seandainya misalnya nih kayak tadi Kak Bibil itu kan gerak-gerak gitu ya. Nah, gerak-gerak itu juga mempengaruhi data sebenarnya. Jadi pergerakan itu ada visual, ada Gerak ngaruh. Jadi mending diem aja. karena ada audio, ada video. Nah, ini Kak Ime gerak-gerak itu akan mempengaruhi data yang dikirim ke orang-orang gitu, atau orang-orang akan pengen bisa nangkep si gambar Kak Ime. Semisal orang tersebut udah nggak ada lagi ke kuota, Kak Devi itu ini unstable lagi. Nah, stable ya. Halo, cek. Ya, sekarang kedengeran. Ya. Nah, tadi lagi unstable ya. Kalau lagi unstable tuh biasanya ada sinyal merah dan ada connecting. Nah, itu kalau misalnya kita gerak-gerak gitu, itu juga mempengaruhi data gitu. Tapi dan kemudian tingkat kerumitan dari si space. Gitu. Kan ini gambar ya sifatnya dalam space ini. Space ini kan gambar gitu kan, gambar-gambar gitu kan, terus masukin ke dalam sini, jadilah dia citra suatu space. Nah, kemudian kalau makin banyak objek, dia juga makin banyak load tuh. Harusnya makin banyak load. Kemudian ada banyak objek-objek yang interaksi yang ini dia belum pernah dibuka. Nah, terus kalau misalnya lain kali mau ngebuka itu gimana gitu kan? Tentu ada istilahnya cookies ya, atau cache atau cookies gitu kan. Kalau seandainya pertama kali memang nanti akan berat. Pertama kali orang akan masuk sini berat gitu kan, mau main itu. Nanti yang pas kedua ketiganya harusnya udah enggak karena memang udah ke-save. Gitu. Jadi load datanya nggak begitu banyak karena si memori tampilannya cache ruangan ini itu jadi udah kesimpan duluan. Ketika kita masuk ke Gather Space harusnya jadi lebih cepat masuknya. Kira-kira begitu gambarannya. Oke. Kayak Iya, iya. Yes, kejawab. Sama aku one more thing yang tadi terkait memberikan otoritas Ime sama Bibil untuk ngatur siapa yang loudspeaker itu, jadi harus sign up dulu baru bisa bisa punya atau enggak? Ya, itu harus kebetulan. Atau Berarti kalau gitu kayaknya enggak, ini aku nggak tahu Ime sama Bibil udah sign up apa belum, maksudku itu kayaknya satu yang esensial apa nanti, berarti di luar dari yang ini, make sure aja Ime sama Bibil udah kontak sama Iban untuk ya tadi caranya nge-sign tadi siapa yang loudspeaker, siapa yang di off loudspeaker gitu. Coba Kak Ime bisa buka tampilan Ya. gini kan? Buka ke partisipan. Terus habis itu salah satu atau misalnya klik Iban, terus habis itu ada spotlight. Nah, tapi yang jelas cara untuk ngasih yang spotlight itu adalah atau kayak megaphone itu adalah dengan cara klik partisipan gitu ya. Terus ada nama-namanya pilih. Nah, boleh Kak Ime, tadi Iban coba Ya. jadi moderator
Mm-mm. itu bisa atau enggak? Udah jadi atau belum? Coba deh Kak. Oh, belum Kak. Oke, berarti Kak Ime belum belum sign up dengan akun yang terbaru tersebut. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya mau jadi emang orang yang mau jadi moderator itu ketika login dia memang harus maksudnya ketika masuk ke space itu dia dalam kondisi login gitu. Taunya loginnya udah ada, biasanya ada email kita di sini. Kalau kita klik di sini nanti Gimana? Di nah di sini Heeh. Aku udah ada Kak Iman ternyata. udah Kok ada. udah ada? Oh, aku pakai Udah. email pribadi Ya udah mungkin beda ya coba emailnya Bibil. Kak. Ini di ininya pakai Coba maksudnya dijadiin moderatornya pakai email. Udah. Ternyata udah. Halo. kita belum bisa share. Coba oke. Caranya buat Kak kalau misal Kak Bibil atau siapapun Kak Ime gitu ya. Kalau misalnya udah Heeh. bisa ngeliat ini dan ada tulisan sign out, berarti kita udah sign in. Oh, Udah. aku udah ada. Udah. Udah. Bibil Udah sign out dan udah ada email sign di out. Hmm. tampilan ini. Ada nggak? Aku ada tulisan sign out-nya. Oh, oke. Berarti sekarang reload dulu. Caranya Reload. reload aja. Refresh. Maksudnya refresh. Oh, di refresh. Browser. Oh, tapi aku udah join. Oh, oke, bentar. Nah, itu dia. Ya, jadi ketika apa istilahnya ya? Kalau dalam ini namanya relogin. Ya, masuk kembali lah, relogin gitu. Oke, ini udah relogin. Nah, ini Kak Bibil udah masuk. Ini aku spotlight ya. Udah dijadiin moderator belum? Boleh minta emailnya Kak? Nisrina lsbl @gmail.com. Oke. Kebetulan ada fitur chat. Nah, itu biasanya fitur-fitur chat akan membantu kita. Oke, siap Iban tambahin ya. Kita copy dulu. Terus kita masukin ke space. Nah, udah masuk sukses edit roll. Kak Bibil jadi yang pertama masuk sebagai moderator. Terus Kak Halimah. Yeay. Copy. Terus habis itu setting lagi. Ini aku udah bisa spotlight. Oh, udah bisa? Boleh. Kasih Coba Kak Anissa ya. Coba aku spotlight itu dong. Asik. I always want to be. Oh, wow. Oke, silakan. Sekarang Kak Ime kasih spotlight ke aku. Ya. Bisa nggak? Seperti yang tadi. Berarti bisa barengan ya? Kenapa? Oke, udah bisa. Iban jadi wah, sip. Yeay. Nge-not spot tinggal aja ya tadi. Sorry aku lupa. Tinggal ngeklik unspot tadi ya? Kenapa? Nge-unspotlight jadi ngematiin lagi. Oke. Tiba-tiba ini ku mati. Iya, Spotlight. aku unspotlight. Itu harus unspotlight. Berarti kalau spotlight itu Iban kalau kamu ada di mading di mading tuh yang kanan tuh kita nyebutnya mading. Berarti kamu tetap bisa ngomong ya meski kita semua ada di ruangan ini. Kalau kamu di spotlight. Ini salah satu buktinya. Tetapi nanti Iban gak akan bisa ngedengar Kakak Anissa ngomong dan screen share Iban tetap kelihatan gitu ya. Cuma Iban bisa ngelihat Kak Anissa kalau lagi ngomong. Maksudnya Iban tahu Kak Anissa, oh Kak Anissa lagi ngomong gitu ya. Tapi Iban gak tahu apa yang dia omongin karena Kak Anissa terdengar seperti mute. Nah, Iban taunya itu ada indikator hijau-hijau gitu kan, kalau misalnya kita lagi ngomong tuh kan ada indikator hijau-hijau di layarnya kita ya. Nah, tetapi ini kayak ada indikator hijau-hijau tapi kondisinya si mikrofonnya mute gitu. Iban pardon me nggak bisa mendengar, tapi yang jelas hakikat dari orang pakai megafon dari jauh adalah pakai mikrofon pakai megafon tanpa harus ngedengar orang. Nah, salah satu caranya supaya bisa saling dengar orang tersebut harus juga pakai megafon atau harus dekatan atau ke private space center. Nah, ini udah bisa. Ya. Gitu. Oke. Hai. Jadi ini kalau misal kita lagi screen share nih satu ruangan ini satu minimap ini, satu ruangan tuh bukan satu space ya. Salah satu minimap ini kan satu ruangan ini jadi satu minimap ini bisa ngelihat. Itu kamu nunjukin dari mana itu yang itu? Ini Iban. screen share. Oh, itu. Oke. Nah, itu Iya, ada lokasi kita gitu. Cuma minimap ini memang kurang ini.
Iya iya. Oke. Kebetulan kan ini Ban, Ima lagi sama Bibi lagi ngebuatin map kita. Jadi nanti PDF, entah PDF atau JPEG yang nanti kita taruh di resepsionis. Jadi nanti tahu layout-layout penempatan di mana. Kita udah bikin penamaan-penamaannya Iban. Oh gitu. Jadi nanti mungkin untuk jadi kita namain misalnya ini tuh ruang Bogor Auditorium ya kalau nggak salah ya. Ima atau Bibi aku lupa deh. Auditorium. Iya, auditorium. Ya, terus sama itu oh iya Iban, aku mau request itu kan kamu menamakan meeting room A di kiri tuh ya, yang ada panah tuh di bawah. Itu kita nanti ganti Ima udah sempet ngasih tahu Iban belum soal itu? Yang panah meeting room A teksnya minta diganti yang bawah tadi? Nanti Iban minta listnya. Kita udah punya namanya Ludus meeting room atau kalau nggak salah lupa. Ada Ludus, ada Paidi. Kayaknya nanti Kak Ime sama Bibil ngobrol lagi sama Kak Iban ya. Betul betul. Iya, menurutku itu. Jadi nanti Ime bisa ngirim map sebelum diupload gitu, maksudnya ngirim ngasih tahu aja kalau ini kita udah bikin Halo penamaan-penamaannya. Kak, putus-putus Kak. Iya, Hah? tadi Oh. kakak Ime soalnya koneksinya merah. Oke. Iya, Ima bisa denger nggak sekarang? Enggak, lagi Atau di chat aja deh? Heeh. lagi connecting tuh. Oh ya udah. Sinyalnya merah. Anyway, kebetulan di sini udah agak lumayan larut. Aku kebetulan energinya sudah habis. Enggak aku nanti Bibil tolong ini aja ya chat Ima ya. Tadi yang mungkin dia pas missing. Iya, oke. Itu aja. Udah ada lagi on proses Kak di Canva-nya. Cuma nggak harus Kak Latis kan Kak, maksudnya yang penting tahu Enggak harus. story-nya aja. Nggak perlu landscape-nya nggak perlu keluar. Yang penting ininya aja benar penempatan nggak apa-apa, nggak harus size gedungnya size ruangannya harus sesuai dengan size yang ini nggak harus. Yang penting mereka tahu aja, oh kalau ke kiri itu ini ruangan ini, kalau ke atas oh ini gitu. Jadi di ini gitu. Dan ada sirkulasinya ya, ada koneksi dari ruangan ke ruangannya gitu loh. Oke Kak. Jadi mereka tahu kalau mau pergi kemana gitu. Kan ada kayak ruangan meeting room kan ya ada berapa si Iban kan bikin berapa pintu kan, ada yang pintu atas, pintu bawah gitu, Nah, ada pintu lewat ruang, heeh. kalau di sini sekarang udah kelihatan kan ya, si Kak Bibil dan Kak Ime udah jadi member, yang lain masih guys, karena belum. Oke. Berarti nanti ini Bibi sama Ime setiap join selalu pasti member ya? Selalu pasti member kecuali kalau misalnya Kak Bibil dan Kak Ime masuk incognito, jadi pakai browser lain gitu. Maksudnya browser kan Oke. Mode Yang nyumput. anonim ya Kak? Kenapa? Iya, Mode browser yang nyumput. anonim ya. Oh, I see. Gitu. Jadi Oke. kan kalau udah Ya. browsernya udah nge-save nih, kita akan masuk pakai akun tersebut. Nah ini kayaknya dua fitur Ya. lagi, kayaknya abis itu udah nggak ada lagi nih yang bisa Iban jelaskan kan. Biar Oke. sebagai visitor kayaknya udah. Tinggal nanti yang soal mencet X dan lain-lain gitu ya. Oke, ini Oke. tadi kan udah ada tuh terkait locate on map, follow, spotlight gitu ya. Nah ini tadi yang udah nyoba follow tuh Ime. Kakak Ime udah nyoba nih. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur follow, gitu ya, kita klik follow, dia akan ngikutin. Nah, gitu. Terus, kakak Bibil gerak-gerak mau kemanapun akan Iban kejar, nggak mau tahu pokoknya. Terus aja. Kejar dia ke tangga. Iya, pasti akan Iban Lewat akan tangga. kejar. Oh, enak ya. Jadi suaranya nggak gencar. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen jalan barengan gitu ya, ya udah satu orang yang bawa kita gitu kan, kita tinggal follow aja. Udah sambil ngobrol gitu kan, sambil gak usah pakai gerak-gerak, gak usah pakai klik, tinggal satu orang yang jalanin gitu. Atau kalau misal lagi mau nyari orang, misal ada 200 orang di sini, aduh ribet banget nih gitu kan, mana ya orangnya, dah gitu kan. Misal Iban mau nyari Kak Andik, nah ini sebenarnya harusnya ada info gitu ya, Kak Andik tuh ada di mana-mananya gitu kan. Oh, nah kalau seandainya ini nggak ada nih ya, misalnya nggak ada, coba Kak Ime masuk ke ruangan yang lain deh. Ke ruangan atas coba kita. Ruangan atas, maksudnya ruangan di atas, panah atas. Coba Kak Ime ke sana sebentar, nanti barang 10 detik nanti balik. Nggak akan hilang kok, kita nggak. Bisa Kak Ime? Atau baru
Iya kak. Coba Lang. kakak Ime Iya. ke atas sebentar deh. Maksudnya ke atas tuh ikutin tanda panah yang warna putih di atas itu ke ruangan sebelah. Tapi Coba Kak Bibil nggak usah ya. ikut. Bentar. Sini ya. Kak Bibil nggak usah ikut. Ya, ikut, masuk ke portal. Portal. Nah, bisa? Oh enggak. Nah itu. Nah ini yang mau Iban tunjukkan adalah, jadi kalau misalnya kita mau nyari orang, nah ini dia ada nih. Kelihatan ya Kak Bibil, Kak Anissa, Kak Ati, Kak Devi. Ini tuh kelihatan ada ininya. Dia tuh lagi di mana? Oh, si Ine lagi di outdoor space. Tapi kalau yang lain gimana? Oh, nggak ada, nggak kelihatan lokasinya. Tandanya kita lagi dalam satu mini room yang sama. Gitu. Oke, aku panggil Kak Ime. Yuk balik. Yuk balik. Kakak Ime sini. Oke. Ya tadi kita udah tahu ada fitur follow dan fitur locate on me ya. Nah, yang menarik gitu kan. Nah, ini sekarang kalau fitur follow kan langsung ngikutin ngejar orangnya. Tapi kalau misalnya orang tersebut masuk ke dalam suatu ruangan yang ada pintunya, itu dia nggak akan bisa tuh. Maksudnya nggak akan bisa dikejar karena ada pintunya. Nah, atau dalam satu room yang terpisah. Kemudian kalau locate on map kita akan muncul kayak gini. Nah ini jadi kayak ada kayak sign gitu ya. Nah ini Kak Ime, Kak Bibil, Kak Devi, Kak Anissa, jika mau coba boleh gitu kan. Misalnya saya mau kemanapun ini akan ada pindah-pindah tuh. Jadi ada garisnya lah. Gitu. Jadi kita kalau misalnya oh ya udahlah nggak usah pakai follow, kita ikutin aja dari tanda ini. Gitu. Oke, itu fitur yang menarik dari Gedaton. Kalau kita repot nyari orang gimana gitu kan, tinggal pakai ini. Terus kalau mau invite orang tinggal share linknya aja ya. Jadi tinggal copy linknya ini gitu kan, terus habis itu di share. Kemudian kalau misalnya mau ngasih link satu-satu ke orang lain ya tinggal pakai ini gitu. Atau kalau misalnya kita ngasih guest buat orang gitu kan, terus habis itu di message. Nah jadi ada link khusus. Ini coba-coba aja. Nah, kita udah tahu fitur death, fitur change karakter, fitur follow gitu ya. Nah, ada salah satu lagi yang fitur itu berbasis klik ya. Ini Kak Ime kita tungguin dulu deh. Anissa udah balik. Oh iya, kenapa? Gak apa-apa. Aku bisa tahu kalau Kak Anissa udah balik karena indikator hijaunya tadi. Oh ya? Jadi Nah, device sama kayak gini nih Kak. Kalau misalnya aku lagi ngomong ada hijau-hijau gitu kan ya. kalau lagi ngomong ada ijo-ijo di mana? Di layar. Coba Kak Bibil coba ngomong. Cek gitu deh. Harusnya ada hijau-hijau di layar. Kok nggak muncul ya kalau di aku ya? Tanda ngomong gitu. Oh iya muncul. Terus? Nah itu adalah indikator speak like speak indikator lah, atau ada voice indikator, jadi menandakan kalau orang tersebut lagi memasukkan audio ke dalam mikrofon gitu, atau lagi ngomong lah. Nah ini itu salah satu cara untuk mencirikannya. Tapi kalau mute tetap nggak ketahuan kan? Maksudnya nggak kedengeran, nggak. Kalau di mute, kalau posisi tadi kan aku nggak mute ya. Tapi kalau aku posisinya aku mute, aku lagi pergi bersuara ya tetap nggak kedetek kan? Betul. Tetapi ada ketika momen-momen di mana misalnya kakak tuh pengen nge-mute orang gitu loh. Misalnya nih, coba kakak Anissa nge-mute aku. Mute tuh gini, nih. Aku coba share dulu ya. Oh iya, udah. Aku udah nge-mute. Nah, jadi kalau misalnya mau nge-mute gitu kan, aku mau mute Kak Bibil gitu kan, aku tinggal mute aja. Tapi bukan berarti Kak Bibil itu udah mute, cuma suara Kak Bibil nggak kedengeran. Nggak ada di kamu doang ya, lokal ya? Betul. Persis sekali seperti Discord ini tuh. Persis banget seperti Discord. Kalau misalnya udah ada yang udah pernah pakai Discord, ya Discord itu seperti itu. Mereka kalau nggak salah ngambilnya dari situ.
ibaratnya kita kayak nyuekin orang tersebut lah. Tidak Oke. hanya audio tapi video nih, misalnya audionya Kak Imeh nih, ini kan Kak Imeh lagi ngeliat screen share aku ya, ini aku matiin nih. Jadi kalau misal Kak Imeh lagi ngeliatin screen share aku matiin audionya Kak Imeh. Nah, Kak Imeh lagi aku mute. Terus habis itu lagi pengen aku matiin misalnya, aduh besar nih kuotanya yang aku pakai gitu kan, kalau pada kelihatan pakai video gitu kan. Nah ini bisa aku apa namanya matiin videonya dari situ, jadi kayak gambilan kayak gini. Jadi tampilan Kak Imeh tanpa video gitu ya, bisa aku ini. Oke gitu. Terus, nah ini yang lumayan penting. In case kalau kita lagi pengen ngobrol sama orang, tetapi orang tersebut, misal kita lagi ngobrol sama orang, tapi di wilayah terdekat tersebut, aduh nggak ada private space di sini gitu ya. Terus males jalan. Nah ini kita bisa pakai fitur start bubble. Nah ini start bubble. Iban coba sedikit, coba matiin dulu. Nah sekarang tahu kan rasanya pakai lagi start bubble. Oh, mendem ya. Iya. Mendem suara. Ya, jadi suara kita gitu kan. Jadi kayak private space gitu ya kak. Jadi Kecil ya suara yang lain. Betul. nggak bisa kedengeran. Ibaratnya ini tuh kayak ada private space di dalam private space. Tetapi kita Enggak, ibarat kalau kalian berdua bubble, kalian bisa clear, cuma kitanya yang agak mendem gitu ya di luar bubble. dua-duanya. Oh. Jadi vice versa gitu. Maksudnya Iban kalau misalnya ngedenger Kak Bibil gitu ya. Maksudnya kayak lagi mau bubble sama Kak Bibil, berarti yang kita cuma bisa denger dua suara kita dengan jelas aja. Selain dari itu, maka yang di luar bubble itu dengar suara kita sayup-sayup, dan kita juga dengar suara yang mereka tuh sayup-sayup. Tidak hanya suara tapi audio video juga. Nah begitu juga kalau misalnya dari sudut pandang Kak. Kalau lebih dari 2 bisa bang. Kenapa? Bubble-nya. Ayo kita coba. Harusnya bisa dan memang bisa. Yuk coba gabung. Caranya gimana? Oke. Tadi aku lupa kasih tahu caranya ya. Caranya adalah klik kanan di karakter. Iya maaf. Gimana tadi bang? Salah infrastruktur digital Indonesia. Jadi caranya klik kanan di karakter orang yang ingin diajak bubble. Oke. Misalnya siapa? Kalau misalnya mau add orang, Nah gitu. oh gitu. Jadi kalau misalnya add-nya orang, bukan orang yang nge-add, bukan kita yang nge-add, tetapi dia yang join. Nah Kak Bibil kalau misalnya mau ikut, itu harus klik kanan. Halo Kak Bibil, ini kan Ya. kedengeran. Nah kalau misalnya mau ikut, nah ini kepisah nih kita nih. Kalau misalnya mau gabung dalam bubble chat yang sama, itu klik kanan di orang terkait. Jangan sampai ngemisah. Nah ini kan tadi kalau Imeh memisahkan diri, gitu. Nah ini kebetulan lagi pakai spotlight jadi nggak terlalu jelas. Nah, cek. Nah seperti ini. Iban lebih suka ngebilangnya. Kalau exit bubble-nya gimana kak? Gerakin aja karakter. Oh gitu. Nah. Atau di situ tuh ada tulisan leave bubble. Gitu ya caranya. Nah kayak gitu. Nah ini kan Iban gak ini videonya kan start bubble. Udah kebayang belum ya? Udah kebayang kan ya? Oke. Gimana ya? Ini kalau bayangannya di dunia nyata tuh adalah fitur whisper. Misal kita lagi di ruang rapat yang gede, terus tapi ada satu orang yang lagi ngomong, terus dia suaranya gede banget. Nah kita pengen berdua ngobrolnya, tetapi pengen masih di dalam ruangan tersebut, ya udah bisik-bisik gitu. Nah cara bisik-bisik itu adalah dengan cara start bubble. Oke? Kira-kira begitu ya. Oke. Oh ada suara toket. Dari aku. Ih udah suara toko ya Allah. Nah itu si Gather Sound itu memang dia sangat sensitif sekali menyerap suara. Gitu. Bang aku mau tanya boleh gak bang? Ya, ayo ditanya, aku matiin share. Silakan. Apa namanya?
Ini sih, tapi mungkin nanti aja kalau misalkan udah ini terkait yang mading itu gimana cara nginputnya ya Bang? Nah, Kalau misalnya mau nginput. kalau mading itu harus sudah pakai versi moderator. Sorry, maksudnya mading tuh maksudnya apa ya? Mading tuh maksudnya konten-konten di sebelah tuh ya? Yang Poster ya? Poster Iya, iya. mading yang di Heeh. objek kan? Iya. Nah, itu harus punya akses Mm. sebagai builder. Kalau ini kan Oh gitu. baru Oke. sampai moderator. Nah, moderator apa Iya. cuma bisa ini doang apa spotlight doang? Enggak. Kalau misalnya kita ngelihat di dalam partisipan list, terus kita klik satu-satu namanya gitu kan, itu ada option tuh di pojok kanan bawah misalnya, pojok kanan atas ya. Misalnya kami build terus ada titik 3 tuh kalau misalnya namanya diklik, itu ada block click from space, kick from space, yang bisa melakukan ban from space atau kick from space cuma moderator doang sama owner gitu. Nah ini jadi security space lah gitu. Tapi kalau misalnya mau build juga bisa gitu. Nah kalau build ini nanti Iban akan kasih share videonya kalau misalnya mau belajar cepat gitu, karena kalau misalnya mau belajar malam ini juga boleh, tapi tentu nggak akan sebentar, bebas. Nanti ini akan ada sesinya sih sebenarnya, sesi sebagai builder. Video dulu aja kalau gitu Bang. Nanti link video YouTube-nya. Oke deh. Video YouTube-nya itu bisa. Oke, kira-kira begitu. Terus kalau misalnya objek mah udah tahu ya cara interaksinya dengan objek X. Kemudian oh iya, salah satu yang penting lagi, spotlight itu sebenarnya ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, yang dinamis itu seperti apa? Yang dinamis itu seperti yang tadi yang dilakukan sama Kak Bibil sama Kakak Ime untuk memberikan spotlight kepada orang-orang tertentu. Nah itu spotlight dinamis, di mana orang-orang bisa spotlight kapanpun dimanapun ketika pada akhirnya diberikan akses oleh moderator sama owner gitu. Tetapi kalau seandainya kita pengen bikin lebih upgrade lagi daripada itu, misalnya aku pengen kasih, nah coba kakak siapapun gitu ya berdiri di depan poster hijau itu, Baik. Ini ya. Nah Kaime lagi jadi spotlight kan sekarang. Coba pergi lagi dari situ terus balik lagi gitu. Halo, kelihatan kan Kaime lagi spotlight? Oh Halo. halo, cek. Suaranya nggak kedengeran. Iya, koneksinya Ime soalnya. Halo, Bang. halo. Udah ya, nggak kedengeran. Oh, Bang, iya. Coba balik Tadi lagi. lupa harus ini. Coba balik lagi. Master ya. Bukan di situ, majuan lagi. Nah, tadi Ime tuh sebenarnya lagi spotlight. Sekarang juga lagi spotlight sih. Oh iya, ini ada oren-orennya ya. Betul. Terus tadi kok nggak ada suaranya gitu. Tadi Kak Ime ngomong kayak gitu ya. Iya, Iya wajar karena memang yang di situ yang karena bisa lagi jauh ya. cuma Mm-mm. Kak Ime doang yang pakai spotlight, sedangkan kita beda ruangan dan tidak saling berdekatan. Tapi Kak Ime bisa ngeliat semuanya, kita bisa ngeliat, kita semua bisa ngeliat Kak Ime juga. Jadi kalau misalnya mau interaksi jarak jauh gini, mau nggak mau orang tersebut harus sama-sama pakai spotlight juga. Nah yang sedang Kak Ime tempati itu adalah fitur spotlight statis. Jadi itu cuma bisa diedit oleh sama buildernya. Misal kalau misalnya dalam situasi realita dunia nyata tuh mungkin fitur spotlight statis itu ditaruh di depan mikrofon atau depan podium. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi tanpa harus ada dikasih mikrofon atau megafon dari si moderator, dia tinggal maju aja ke titik tersebut gitu. Misal gitu ya, misal Iban mau bikin kayak gini, podium misalnya.
Podium penanya. Bentar. Nah, misalnya ada podium penanya nih di sini. Nah, tuh kayak gitu ya. Nah, ini ada podium penanya. Biasanya orang-orang tuh kalau naruh podium tuh ada podium, terus di depan podiumnya itu ada spotlightnya gitu biasanya. Nah, ini salah satu fitur yang perlu dicoba juga, spotlight stabil. Tapi itu caranya ntar ya pas buat ngomongin mode building itu ya, Ya, mode cara building caranya. itu akan Mm-mm. kita masuk ke arah sana. Ngomong-ngomong katanya ada ini, ada apa namanya? Ada barusan saya dapat Kostum Halloween kali ya, persiapan Halloween. Office Builder mana nih namanya? Saya ke distract banget. Ini topi proyek. Nah, ini dia topi proyek. Lucu banget. Topi proyek kan selalu dipakai. Terus aku bisa pakai sayap juga tuh. Oke, nah ini topi proyek baru banget. Ini tuh fitur yang baru. Bahkan maksudnya baru banget muncul, baru beberapa detik tadi. Dia tiba-tiba ada notifikasi, ada Wow, baru banget. ada 2 tadi malah. Jadi memang si Gathertown secepat itu update. Gitu. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Iban kayaknya harus nge-schedulein lagi deh kapan buat ketemu lagi, Betul. Nah, buat masukin Bitly. kalau misalnya emang yang buat buru-buru dulu, gitu ya, buat buru-buru nggak apa-apa. Nanti titipin ke Iban dulu, gitu. Atau nanti kita akan ada sesi langsung mau langsung diajarin, gitu kan boleh. Karena memang kalau buat yang map maker atau dekorasi ini itu butuh itu sendiri, gitu. Maksudnya satu sesi sendiri itu panjang, agak beda. Gitu. Oke Ya, deh. paling nggak butuh sekitar 1,5 jam lah kalau misalnya buat gitu. Karena ada beberapa fitur-fitur tertentu yang perlu dipahami. Gitu. Yang paling urgent cuma ini sih Kak Iban yang link buat attendance, tapi nitip aja deh ntar ya ke Kak Iban. Sama yang ntar konfirmasi PDF maps-nya. Atau kalau mau spoiler dulu kayak gini deh. Nah, Iban kasih spoiler ya. Nah, gini kira-kira tampilannya. Wow. Nah ini yang Iban AutoCAD ya. Wow, ini akan ramah. Ini akan ramah. Nanti tampilan ruangannya kan lagi di sini tuh. Nah, ini makanya ada warna private space dan lain-lain. Ini ada si spotlight tadi nih, spotlight tile effect gitu kan. Ini akan seru kalau udah ngerti gitu. Tapi nanti gitu. Cuma emang harus bertahap. Soalnya nanti ada kebanyakan yang udah kayak gak nyangkut semua gitu. Itu sih kira-kira. Nah, jadi paling ini dulu. Ini Iban namatin sekalian edit. Maksudnya biar spoiler tampilan cara ngeditnya tuh kayak gini kira-kira. Nah, kalau misalnya mau ngedit objek dan lain-lain seperti yang tadi gitu kan. Gimana di sini gitu kan ya. Nah, ini ya harus diklik dulu objeknya misalnya di sini gitu kan. Atau di sini gitu kan. Nah, ini tinggal masukin aja ke linknya. Gitu. Udah gitu activity design. Sebenarnya sesederhana itu, tapi ini yang perlu terbiasa nanti otak-atik jump in ya. Itu yang pengen ditantang. Gitu. Oke. Mantap. Ya. Bang mau tanya bang. Mari. Ini kan aku sama Bibil itu nanti kayak bikin maps gitu, maps keseluruhannya buat Ecofan Office-nya ini. Terus kan udah bikin-bikin gitu. Nah, tapi agak bingung gitu sama apa skala dan tata letaknya gitu. Kalau misalnya ini kan ada mini maps ya bang ya untuk satu ruangan. Kalau misalnya yang semua ruangan gitu yang big maps-nya gitu ada nggak sih bang? Nah
itu nggak ada. Makanya nanti Iban akan Oh, gitu. coba kasih panduan, bukan panduan ya, gimana ya? Iban akan share screen ini deh, suatu yang menarik. Di Oke. Gather Town. Jadi dengan Gather Town ini tuh kita bisa masuk ke multi space dengan banyak itu. Maksudnya kayak gini. Misalnya kita buka banyak tab, terus kita mau masuk ke space yang berbeda-beda dalam satu browser, satu akun, itu bisa kayak gitu. Nah ini Iban nanti masuk ke Oh, dalam LKMP. ini lucu banget. Kalau tahu PKN Stan, Iya Mm-mm. iya, aku lihat di postingnya Getternesia. Lihat yang ITB dong, Kak Iban. nah ini maksudnya ini dulu ya, aku share ini ya. Jadi minimap itu seperti ini. Nah kayak gini kan maksudnya ya. Jadi ada kayak semacam legenda kali ya. Mm-mm, mm-mm. Oh iya. Map direct Itu gitu. Ini Kak dari Iban mana yang ini, bikin. Bang? Kalau ini bukan, ini timnya saya. Jadi karena saya, aduh, bagian saya tuh udah repot sendiri, jadi udah urusan kayak gini, jadi dia yang langsung ngurus, dia edit gitu. Kalau mau nanti digabungin seperti ini. Gitu. Ya, tapi ini tinggal edit pakai Canva. Side plan. Bisa sih. Jadi ya ini coba kita lihat di. Jadi nanti di setiap spot di setiap ruangan tuh akan ada gitu. Nah ini kan di gerbang depannya. Gitu. Ini ada mapnya gitu kan, termasuk lagi. Nah terus aja. Nanti di sekitar nih ada lagi gitu kan. Nah ada lagi gitu. Nah paling seperti itu sih. Jadi objek tersebut jadi banyak gitu. Gitu. Ini kalau misalnya Karena ini gede banget ya kalau dibikin map keseluruhan kayaknya. kalau yang kampus Iya, Apple iya. juga bisa. Jadi maksudnya kalau kampus yang kampus ITB juga ada. Tapi saya juga udah lama sih nggak. Maksudnya apa sih terakhir kali kita? Ada sih. Ini awal pertama kali nerapin minimap tuh di sini sebenarnya. Minimap yang seperti tadi ya. Jadi nerapin itu di sini gitu. Ini pasti patah-patah dari tadi. Sorry. Nah sekarang harusnya udah mulus. Nah ini tangganya. Cuma nanti mau dirombak kejauhan, Nah ini susah nih kalau mau kemana-mana, Kacau, Kok bisa kedengeran ya? Karena Bisa kalau seperti yang Iban tadi bilang, noise suppression. broad banget ya. Bukan berat sih, tapi noise suppressionnya si. Ini bikinnya berapa lama, Bang? Bikin kampus ITB 2-3 bulan gitu. Iya. Ini kan bagian tengahnya. Tapi Wow. berarti ini aksesnya Gede banget. buat ospek ya? Apa gimana? Enggak, waktu itu emang buat pemilu sama buat ngumpul-ngumpul, buat bikin acara bazar. Waktu itu sih udah bisa. Ih, seru banget. Ospek di sini silakan aja pakai, gak usah pakai izin gitu. Nah ini kayak gini. Ada bagian-bagiannya gitu. Jadi denain. Ini pertama kali nyoba bikin dena itu di sini. Jadi orang tuh kalau misal mau nyari, tinggal oh di sini gitu kan, biar lebih kebayang. Nah ini jauh lebih berat nih, karena banyak banget objeknya, luasnya itu sangat mempengaruhi gitu kan. Jadi kayak aduh, memang lumayan gitu kan. Ini bisa pasang juga waktu itu di sini ngadain konser dan lain-lain. Nah ya ini konten-kontennya kayak gini bisa diganti-ganti gitu kan. Lama sih. Nah ini yang salah satu yang repotnya itu adalah kalau lagi buka konten udah terlalu banyak gitu ya dalam satu frame-nya, itu dia jadi bikin delay. Itu sih Ini ya. berarti kalau lagi rame bisa tiba-tiba muncul webcam orang gitu ya, Bang? Iya. Jadi orang yang kalau berpapasan gitu tiba-tiba ada muncul webcam gitu. Iya kan? Kalau misalnya aku ini kali ya, kayak LKP gitu ya. LKP
ada suaranya nggak kedengeran ya? Belum. Nggak Belum, kedengeran. masih loading. Oh emang mesti ada suaranya ya? Di sini nggak ada suaranya, seingat Ivan sih nggak ada. Soalnya memang kayaknya emang kalau lagi ini nggak ada sih. Maksudnya karena kan aku lagi pakai Gather Town Apps ya. Kedengeran nggak? Enggak. Nggak ada ya. Berarti kalau share screen gak ada suara ya? Ada. Coba kakak ini nih. Jangan Iban deh yang share screen. Coba Imeh. Nah, kakak Imeh yang share screen. Pakai Google Chrome kan ya? Ya, Atau kakak Bibil deh, kakak Bibil atau kakak Imeh aku siapapun. iya Kalau Bibi, aku pakainya browser Microsoft Edge. Coba. Aku ya. pakai Google Chrome. Yang pakai Google Chrome. Aku. Heeh. Kita Nih. nonton bareng ya. Kita latihan nonton bareng di sini. Terus kopas yang tadi. Ya itu aja masuk ke link yang tadi, yang di link chat di aku kasih tadi. Di Eko. Yang mana? Nah, tuh di chat. Nah, itu. Oh ini. Nah. Coba stop sharing dulu coba. Stop sharing. Stop sharing, terus share screen, pilih new tab. Kan ada 3 pilihan tuh ya. Ada share window, Share sistem audio. share system audio, Ada share system. ada share tab. Nah, share system audionya juga di checklist. Aku cuma ada share tab audio. Share system audio. Ya. Oh iya ding ada semua. Siap. Coba di share. Coba ya. Nah, itu fungsinya kalau maksudnya Ini pakai apa ya? Ada nggak? Ada. Dirapihin ya teman-teman dari sana. Ih, lucu banget. Suasananya kayak gitu tuh. Jadi kayak nabrak-nabrak, bukan nabrak-nabrak. Ketika deketan sama orang jadi kayak gitu. Ada excited sekali seperti Boleh di Ih seru banget. Ini udah share sound ya? Oh iya benar udah share audio. Jadi itu pada foto bareng. kerasa banget ya ramenya. Nanti ada lagi tuh kalau misalnya coba di maximize deh ininya, di full size. Di full screen. Di bagian tengah-tengah. Error. Iya berat. Ya error. Kalau dulu soalnya. Nah, tuh, itu kan boot tuh di dalamnya tuh. Tuh orang semua tuh. 300-an orang di dalam situ. Nih semakin banyak orang loadingnya semakin lama nggak bang? Kenapa? Kan banyak orang di roomnya gitu. Masuknya semakin lama nggak? Enggak. Masuk ke roomnya? Enggak kok harus. Enggak. Karena kan mereka udah pakai premium waktu itu teman-teman Stan. Jadi udah pesan buat 350 ya. Jadi servernya tuh udah kuat. Servernya dari Gather Town-nya udah dikasih akses. Jadi kita bisa masuk sampai 350. Kalau seandainya udah nyampe limit, orang-orang lebih dari itu nggak bisa masuk. Gitu bayangan. Oke. Iya. Jadi pada akhirnya yang memberatkan server itu bukan si jumlah orang gitu ya. Karena Gather Town pada akhirnya membuat kebijakan kalau misalnya sudah lebih dari limitnya ya, dan itu membuat degradasi performance server ditutup gitu ya, limitnya itu supaya nggak mengurangi. Ya kira-kira gitu animo yang kemarin ini salah satu kegiatan yang cukup rame gitu ya. Seru banget kalau rame. Orangnya seru banget itu, benar-benar wah itu benar-benar hidup banget. Jadi memang teman-teman Stan kemarin juga cerita wah sesuai ekspektasi lah. Jadi mereka ngebayangin
pengen bikin acara di dunia nyata tapi nggak kesampaian, akhirnya dipindahin semuanya itu ke Gather Town gitu. Dan akhirnya semuanya seneng gitu. Dapat, maksudnya esensinya tuh dapat semua. Orang tuh bisa daftar unit di sana. Terus kan tiap booth itu private space ya. Kebayang dong kalau misalnya tiap booth private space. Jadi ada email misalnya mau jadi apa yang jaga boothnya, terus kita ngobrol. Terus udah selesai nih ngobrol sama yang ekskul ini pengen ganti. Ada ekskul apa gitu nih, ekskul BTS Army misalnya. Terus habis itu ada Kabibil di situ ngobrol misalnya. Tapi tanpa mengganggu, dan itu secara bersamaan gitu semuanya melakukan hal itu. Terus kita bisa ngasih vote juga, voting gitu. Misalnya voting terkait si suatu ekskul tersebut terfavorit siapa, nanti orang-orang bisa ngevote gitu. Itu ada caranya nanti. Nah, itu justru di map maker pembahasan begitu. Ada lagi Oke deh. mau ditanyain? Seru banget. Makasih ya, Bang, untuk kuliah malamnya. Aman. Ya, mungkin bisa dilanjutin next session kali ya untuk further question-nya. Ya, betul. Kayak yang mading gitu-gitu kan. Mm-mm. So far menurut aku sih udah cukup Mm-mm. daripada kebanyakan terus bingung. Iya. Ini. Karena ini aja udah Tadi dicicil tutorialnya. Ini dari Iban kan Ban? Recordingnya Ban? ya, recordingnya dari aku kok udah 1 jam Oke. lebih. Sorry, 1 jam. Ya, Oh, pantas. Iban pakai tethering, boleh dicek nggak kuotanya habis berapa? Jadi kita bisa ngasih tahu ke partisipan nantinya. Oke, boleh. Em, kayak buat jaga-jaga atau gimana? Bentar, sorry. Nggak terrecord. Enggak, bukan enggak ke record. Pantesan tadi ini sinyal Iban enggak stabil. Soalnya ini Iban ternyata bukan hanya 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 ngeklik itu, bukan hanya ngeklik apa namanya? Bukan hanya ngeklik recording, tapi juga ngeklik live. Jadi aja berhasil. Oh, jadi ini keluar live. Tapi ternyata nggak ini juga sih, nggak masuk. Tapi subscriber lo kan belum kayak Bayu Mong kan? Belum. Bener nggak sih? Ya mudah-mudahan target Indonesia bisa banyak Nggak ada yang nanya. subscribernya. Dan udah ini udah Udah kayak biasa gitu ya Ban, kayak enggak. inspire udah biasa ditonton. Anyway, ya aku rasa cukup dulu malam ini. Nanti paling kalau aku sih pertanyaannya gigabyte yang terhabiskan selama beberapa menit atau sejaman lo pakai tethering, karena mungkin bisa kita tadi kan partisipan kita kan untuk at the end of the program itu farewell mungkin pakai device masing-masing handphone yang apa prasejahtera gitu. Jadi kita bisa bantu apa namanya subsidi kuota mungkin nanti gitu ke mereka. Gitu sih dari aku. Ima kayaknya sama Bibil bisa dicukupkan dulu ya. Iya, siap, Kak. Oke. Sip, nanti ketemu selanjutnya bisa atur waktu dari WA ya, grup. Again kalau aku nggak bisa dikontak bisa di email kok atau SMS. Sementara aku sih Cliff. Oke deh. Ban, ini belum, lo masih record? masih record Lo, kok. oh oke. Tapi kan nanti tinggal Iban upload terus unlisted. Sejauh ini Ya unlisted ya Ban ya. yang kepake nih ya, yang kepake buat Iban untuk melakukan streaming. Tadi tuh hitungannya tuh streaming, recording, terus habis itu juga Gather Town satu, terus sama satu lagi adalah ini berarti Live. sama ya buka-buka browser. Oh live streaming ya. Tapi tuh Itu? streaming tadi tuh Iban nggak nyadar. Dan pokoknya Iya, berapa itu? Berapa giga? 1,89 giga. Lumayan ya, 2 gigaan. Oke deh. 2 gigaan itu, tapi tadi sama recording, streaming sama browser yang lain lah, udah include. Ya nggak apa-apa, itu bisa buat jaga-jaga juga nanti ininya. Oke. Oke, sip. Tune in di chat. Kalau Ima kalau misalnya urgent bisa ini aku ya email atau Iya, Bibil. Kak. Siap.
Aku juga tadi ada balas-balasin di WA itu. WA kayaknya aku nggak buka sampai hari apa gitu. Oke. Kak, buat bill PDF hotel dan sebagainya aku kirim email besok Iya, ya. email. Ditunggu nanti kita ini. Oke, sip. Thank you ya. Selamat istirahat, teman-teman. Libur bagi yang libur besok. Tapi ada surat perintah presiden itu kan ya liburnya jadi 20 Oktober. Iya. Ya. Iya, oke deh. Sip. Ya udah. Iban mau tutup ala MC Iban tadi bukanya udah kece, mungkin ditutup. Iya. Oke teman-teman semuanya, para penonton yang budiman, kita sudah menyelesaikan tutorial sesi 1 ya. Dimana tutorial sesi 1 ini kita banyak banget kupas tuntas menggunakan Gather Town ya. Sih itu bisa dikemas dalam beberapa menit, tetapi karena kita pengen sekalian explore jadi aja sampai 1 jam karena ada Q&A juga ya. Oke teman-teman semuanya, sip dari Iban gitu. Terima kasih teman-teman Ecofan yang sudah menjadi peserta langsung live gitu ya di sini. Kita joget-joget dulu mungkin ya supaya makin tenang dan jangan lupa bahagia. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Belum ya. Selamat memulai hari-hari dan sampai jumpa. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Bye. Thank you Pak Devi, thank you Kak Ime. Dadah. Thank